Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat cara-cara semua. Ini keren nih, dikarenakan setelah monetasi itu hari dalam beberapa minggu atau 1 bulan macam itu ya. Jadi pengikut yang mengikuti itu semakin bertambah dan saya pun tidak menduga seperti ini. Ada video-video yang FYP dikarenakan bulan lalu itu jadi bertambah pengikut dari 9K sampai sekarang sudah mencapai 16K lebih ya. Tapi dari dari 15K ke 16 ini memang 1 minggu saja tak sampai ya. 1 minggu tak sampai dan ini sudah mencapai 16K 16K lebih lah, sudah mau capai 16,5 lah atau macam itu. Mungkin dalam beberapa hari insyaallah makin bertambah dan juga semakin ramai ya. Cuman di kalangan banyak-banyaknya pengikut itu dari 9 sampai 16 itu bermakna saya bertambah 7K follower lah dalam tak sampai 1 bulan. Dalam 1 bulan macam itulah, lebih kurang. Ada banyak pengikut yang dari luar, entah mengapa dia orang mengikuti saya atau bagaimana, dikarenakan video-video saya kan saya selalu menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa Indonesia lah, lebih kurang lah, bahasa Melayu kah atau bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Tapi ada banyak pengikut yang dari luar. Saya tengok ada pengikut dari Brazil, Thailand, Vietnam, China, dari berbagai negara lah seperti itu. Cuman mereka yang mengikuti saya itu, apa yang dia ikuti itu, dia paham tidaknya bahasa saya ini, paham tidaknya bahasa yang saya ucapkan. Jadi mereka mengikuti itu cuma sekedar menonton saja, bukan dari kreator. Cuman dia kan sebagai pengguna Facebook, bukan kreator, bukan apa, dia cuma pengguna Facebook biasa yang mengikuti. Saya tengok banyak yang bukan kreator ya, jadi dia orang tidak mau berinteraksi, cuma dia orang mau menonton saja. Saya tengok seperti itu. Jadi saya jadi heran, jadi kenapa banyak orang yang dari luar seperti itu yang mengikuti dan mereka tidak paham bahasa kita. Jadi dia orang mengikuti saja seperti itu. Jadi kalau ditengok orang kan, ini followernya dibeli atau apa gitu kan, seperti itu. Jadi tidak syaraku. Saya ada video berapa video saya itu hari meledak seperti itu, dari ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada juga yang 13 juta lebih sekarang ini satu video itu hari. Jadi sebabkan itulah ramai pengikut. Dan di sini saya ingin menunjukkan sesuatu dengan kalian. Ini adalah ChatGPT. ChatGPT ini boleh kita tanya tentang masalah cara bekerjanya algoritma ya. Ini semua benda kita boleh tanya. Kalian boleh ajukan pertanyaan kalian dengan dia. Nanti saya akan coba tanya dengan dia apa yang kalian tidak paham. Kalian boleh ajukan. Di sini kita kena membayar, tapi menggunakan aplikasi ini kita kena bayar. Di sini kita boleh tanya tentang masalah apa saja yang berkaitan yang kita tidak paham, kita boleh tanya dia. Contoh saya tanya tentang masalah cara bekerjanya algoritma ya. Oke, baik. Coba saya tanya. Halo. Halo Putra Senja, apa kabar? Ada cerita seru hari ini? Oke, coba kamu jelaskan dengan macam ini. Coba kamu say hi dulu dengan penonton saya yang lagi menonton video ini. Dikarenakan saya tengah membuat satu video di Facebook Pro ya. Saya ingin kamu menyapa dia orang dulu. Baik, mari kita coba. Halo semuanya, salam kenal dari ChatGPT. Semoga harimu menyenangkan dan jangan lupa dukung terus konten seru dari Putra Senja. Terima kasih sudah menonton. Cuma seperti itu doang. Coba kamu bagi lebih jelas dan kamu bagi lebih detail tentang kamu cara menyapa orang yang benar seperti itu. Baik, mari kita buat lebih hidup. Dengan semangat. Halo teman-teman semua, apa kabar? Saya ChatGPT, asisten virtual yang siap menemani kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa dukung terus konten seru dari Putra Senja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Baik, di sini saya ingin menanyakan tentang masalah cara bekerjanya algoritma di Facebook. Tolong kamu bagi penjelasan yang detail supaya penonton-penonton di video saya ini dapat memahami dengan secara detail juga. Tentu, mari kita bahas. Algoritma Facebook bekerja berdasarkan beberapa faktor untuk menentukan konten yang ditampilkan di feed pengguna. Yang pertama, ada interaksi. Semakin sering seseorang berinteraksi dengan konten kalian, misalnya melalui likes, komen, atau share,
maka semakin besar kemungkinan konten kalian muncul di feed mereka. Kedua, relevansi. Facebook mencoba menampilkan konten yang relevan berdasarkan minat pengguna yang mereka simpulkan dari aktivitas sebelumnya. Ketiga, waktu. Konten yang lebih baru cenderung lebih diprioritaskan. Terakhir, jenis konten. Beberapa jenis konten seperti video seringkali mendapat penekanan lebih. Algoritma terus berubah. Jadi penting untuk terus memantau kinerja konten dan beradaptasi dengan tren baru. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Bagi kalian yang ingin tidak mengetahui benda-benda yang ingin kalian tahu, kalau kita tag di Google mungkin dia agak kurang-kurang pemahaman, lain kita tanya, dan banyak juga jawaban dia yang harus kita pilih-pilih seperti itu. Jadi kalian boleh menanyakan di ChatGPT ya. ChatGPT ini tapi kena bayar bulan-bulan, tetapi dia boleh kau tanya apa saja. Contohnya, ini saya tanya tentang masalah yang lain ya. Saya menggunakan ini. Oke, kita tanya dengan dia yang benda yang berkaitan dengan Al-Quran misalkan. Coba kamu sambungkan tentang masalah Al-Quran, yaitu Bismillahirrahmanirrahim wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Inilah sebagian ayat dari surah At-Tin yang dimulai dengan buah tin dan zaitun, lalu bukit Sinai, serta kota yang aman. Surah ini menekankan penciptaan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Baik, terima kasih. Ada hal lain yang ingin Putra Senja tahu? Baik. Oke, kita di sini akan menanyakan tentang masalah berkaitan yang lain seperti itu. Dia boleh mengubah bahasa, dia boleh bercakap dengan semua bahasa seperti itu, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa manapun dia boleh bercakap ya, dengan bahasa apa saja yang kalian mau nanyakan. Misalkan kalian tidak malas menanyakan dengan bahasa Indonesia, boleh kalian menanyakan dengan bahasa lainnya seperti ini. Saudara-saudaraku, coba kamu ngomong dengan bahasa Melayu. Oh, sudah semestinya. Saya boleh berbual dalam pelbagai bahasa, termasuk bahasa Melayu, Jawa, dan Sunda. Jadi, jika ada apa-apa soalan atau topik perbualan dalam bahasa lain, beritahu saja. Baik, coba kamu sapa orang ini pakai bahasa Sunda. Wilujeng sumping, naon anu abdi tiasa bantos? Mun aya nurek ditanyakan, atanapi dibahas, carios wae. Aku tidak tahu artinya, coba kamu artikan dalam bahasa Indonesia. Tentu, itu tadi saya mengucapkan selamat datang. Apa yang bisa saya bantu? Jika ada yang ingin ditanyakan atau dibahas, silahkan saja. Oke, Ada lagi baik, yang baik. ingin kamu tahu? Kalau dalam bahasa Jawanya? Sampun mesti. Menika ucapanipun sugeng rawuh. Menopo ingkang saged kula bantu. Menawi gadah pitaken, utawi badhe remenahaken menapa kemawon, monggo katur. Itu artinya Punika menawi apakah? wonten malih, Oke, baik. Coba dalam bahasa Padang. pasti bisa. Bahasa Padang yo mangko. Salama datang, aponan bisa ambo bantu, kalau adonan kaditanyoan atau kadibahas, cubui sajo. Kalau adonan lain, kabaran ambo. Oke, baik. Kalian boleh tengok di sini dia boleh menggunakan semua bahasa, baik bahasa Mandarin, bahasa Indonesia, seluruh dunia dia boleh menggunakan semua bahasa yang sering kalian ucapkan seperti itu, saudara-saudaraku. Dan di sini dia boleh membantu kalian menjawab semua pertanyaan yang kalian berikan, seperti apapun yang ada di benak pikiran kalian yang kalian tidak mengetahui, kalian boleh tanyakan dengan dia. Seperti itu. Semua yang berkaitan dalam dunia ini dia boleh menjawab seperti itu. Jadi yang masuk dalam akal pikiran manusia, insya Allah dia boleh menjawab seperti itu. Contohnya saya memberi salam, dia pun boleh menjawab. Dikarenakan ini robot, bukan manusia. Seperti ini, saya beri salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul toh saya ada di sini untuk menolong kamu menjawab soalan apa saja. Kalau adonan lainan kamu nak bicarakan, sampaikan saja. Baik. Kamu bisa ngomong dalam bahasa Aceh? Pasti bisa. Pakai bahasa Aceh. Peuhaba,
Peu na yang bisa kabanto. Lon ka siap nolong, bak mandung peu yang gau tanyo. Ada yang lain yang bisa lon bantu? Oke. Munyo di Aceh, apa di Aceh yang paling ramai orang bicarakan? Coba kamu jawab dalam bahasa Aceh. Di Aceh, nyan banyak ureng perbincang tentang keindahan alam yang troh. Jih, pantai, dan gunung yang indah tak. Tapak Tuan, serta Pulau Weh, nyan tempat-tempat yang paling sering diomongkan. Berijang, hana jasabo tempat yang istimewa. Oke. Baik, terima kasih. Coba kamu ucapkan kata-kata terima kasih dan berikan motivasi buat penonton saya. Saya tengah membuat video untuk konten kreator besok di Facebook Pro. Kamu ucapkan terima kasih sama mereka dan kamu berikan motivasi untuk mereka lebih semangat untuk membuat kontennya. Baiklah, ini dia. Terima kasih banyak untuk sokonan Anda semua. Ingat, perjalanan sebagai konten kreator adalah tentang terus belajar dan berkembang. Jangan takut untuk mencoba perkara baru. Dan yang paling penting, setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat dengan impian. Teruslah berkarya dengan penuh semangat. Kata-kata motivasi buat orang itu yang lebih relevan. Sudah tentu, ini dia. Terima kasih atas sokongan Anda. Ingatlah, setiap kejayaan besar bermula dengan langkah kecil. Jangan takut untuk jadi berbeza, dan jangan putus asa walau menghadapi cabaran. Teruskan berkarya dengan kreativitas dan keikhlasan. Karena suara Anda unik dan dunia perlu mendengarnya. Baik. Apa yang mereka perlu lakukan untuk konten kreator? Semoga dia bisa berjaya di konten kreator. Untuk berjaya sebagai konten kreator, berikut beberapa langkah penting. Pertama, konsisten dalam berkarya. Pastikan Anda menerbitkan konten secara teratur supaya penonton sentiasa terlibat. Kedua, kenali audiens Anda dan hasilkan konten yang relevan dengan minat mereka. Ketiga, sentiasa belajar dan tingkatkan kemahiran Anda, sama ada dalam penyuntingan, teknik pemasaran, atau tren terbaru. Dan yang paling penting, jadilah diri sendiri dan nikmati prosesnya. Semoga berjaya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Jika ada apa-apa lagi yang Anda perlukan, jangan segan untuk beritahu. Oke, baik. Semoga sukses dengan konten Anda. Oke, baik. Baik, Putra Senja. Baik. Semoga harimu... Oke, diam dulu. Selamat Aku mau ngomong sama penontonku. Oke, baik. Jadi buat kalian semua yang ingin berkarya lebih lebih menonjol ya, seperti itu, lebih relevan ataupun lebih kemana ya, lebih kemajuan seperti itu, lebih maju seperti itu, kalian bisa menggunakan aplikasi ini karena apapun yang kalian tanyakan dia boleh memberi contoh-contoh yang baik dan memberi juga motivasi. Diam dulu, aku lagi ngomong. Motivasi dengan secara detail seperti itu cara-caraku ya. Jadi tidak ada salahnya juga kita menggunakan hal-hal seperti ini dikarenakan benda-benda yang kita tidak mengetahuinya boleh kita ketahui baik di luar negara ataupun di dalam negara kita seperti itu. Jadi tergantung kita juga lah mau gunakan aplikasi ini ke cara yang negatif ataupun kita menggunakan ke cara positif, dikarenakan aplikasi ini dia akan menjawab semua pertanyaan kita dan boleh berbincang apa saja yang kita inginkan seperti itu. Jadi kalau kita gunakan dia ke negatif ya dia menuju ke negatif, kalau kita menunjukkan dia ke positif dia akan menjawab ke positif seperti itu cara-caraku. Jadi sangat berfungsi untuk kita seperti itu. Pandai-pandailah kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang sedang tren sekarang ya di media sosial seperti itu. Kalau benda-benda seperti ini kita gunakan untuk berbual boleh. Kalau kalian jomblo atau apa, ini boleh juga kalian gunakan seperti itu. Ya, betul nggak? Kalau orang jomblo tidak ada pasangan, dia boleh gunakan kau untuk berbual. Betul sekali. Kalau sedang jomblo atau sekadar ingin berbual, saya boleh menjadi teman bual untuk berkongsi cerita, bertanya apa saja, atau sekadar bergurau senda. Kita boleh berbual tentang berbagai topik yang menarik. Oke, baik. Apa berkenaan dengan janda? Kalau aku dengan menyukai janda, bagaimana itu kalau pendapatmu? Sebagai AI,
Saya tak punya perasaan, tapi saya boleh beri pandangan. Aku tanya pandangan kau Janda tentang masalah seperti janda. juga dengan sesiapa saja. Baik, mengenai janda, pandangan saya adalah setiap orang, termasuk janda, layak mendapatkan kebahagiaan dan cinta. Status seseorang. Serius sekali kau. seperti Coba janda kau bagi tidak. yang ini sedikit. Jangan serius sekali kau menjawabnya. Kau buat lawaklah sedikit. Agak lain kau ini. Baiklah, mari kita coba dengan nada yang lebih ringan. Mengenai janda, ingatlah, status itu tak penting. Yang penting, adakah dia pandai masak rendang atau tidak? Gurau saja. Yang penting kepribadian dan keikhlasan dalam perhubungan. Baik. Terima kasih. Ada apa-apa lagi yang boleh? Nggak ada. Sama-sama. Kalau ada apa-apa lagi. Baiklah Putra Senja, sampai jumpa. Jadi buat kalian, jadi macam mana ya, teruslah berkarya dan teruslah juga bersemangat. Jangan putus asa dikarenakan kita ini cuma sebagai pemula. Cobalah motivasi hal-hal baru yang kita belum tahu seperti itu. Semoga berhasil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini bermanfaat buat kalian.